apa yang diucapkan oleh Yusril, kemudian dilakukan oleh Menteri Desa Yandri Susanto Ya itu. pemirsa, Hersubino Arif dalam channel YouTube Rocky Gerung Official menanyakan perihal beban yang diterima Pak Prabowo setelah baru saja beberapa hari dilantik. Kok malah ada dua menteri yang bikin netizen ngegas pemirsa. Yusril yang menyatakan bahwa tragedi 98 adalah pelanggaran HAM yang ringan, dan Yandri yang aneh-aneh pakai stempel kementerian untuk acara pribadi. Jelas ini menjadi bumerang untuk Pak Presiden yang telah memilih mereka pemirsa. Dan seperti biasa, Rocky Gerung dengan pemikiran kritisnya menanggapi hal tersebut. Ya langsung gas aja ini videonya. Ya, pintu kuriositas sudah terbuka, bahkan proses investigasi publik sudah berjalan melalui kamera-kamera netizen untuk melihat apa sebetulnya yang akan menjadi potensi bertahannya legitimasi presiden baru, atau apa potensi yang akan justru membatalkan. Peristiwa kemarin di Tangerang itu, di mana menyangkut seorang menteri yang memanfaatkan kop suratnya, itu Menteri Desa juga yang langsung menulis surat kepada kepala desa supaya berkumpul. Itu juga penanda pertama bahwa ada semacam arogansi kekuasaan, ada semacam upaya untuk memanipulasi kepentingan pribadi dengan menyelundupkan lambang-lambang negara di situ, atau paling tidak mengkondisikan supaya terlihat hierarki kekuasaan ada di dalam sebuah acara keagamaan. Padahal kita tahu bahwa latarnya itu adalah upaya untuk meloloskan keluarganya di dalam pertandingan politik. Ini bentuk mikro aja yang ada di Tangerang, bentuk mikro yang lain juga pasti ada di daerah-daerah yang lain. Karena ini semacam kesempatan, mumpung punya portofolio kekuasaan, maka tanda tangannya itu berlaku sebagai perintah. Kan itu yang kita ingin, supaya menghormati apa yang disebut oleh Pak Prabowo. Jangan memanfaatkan fasilitasmu untuk memperoleh kepentingan pribadi, untuk memperoleh kenikmatan keluargamu. Itu saya kira itu dalil yang final diucapkan oleh Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo saya kira mesti mulai untuk menaruh garis yang tegas itu, bahwa pelanggaran itu pelanggaran pertama yang betul-betul harus difinalkan. Dan secara etika sebetulnya tidak mungkin kami keliru, nggak bisa. Itu by design pasti disadari itu. Jadi harus ada tekanan lebih kuat pada menteri yang bersangkutan supaya mengundurkan diri. Dan itu pelajaran pertama tuh. Ya kalau sekedar minta posisi, orang juga bisa lakukan itu, dan tidak boleh segala sesuatu itu dibawa ke ranah hukum. Cukup dengan teguran moral, maka sang menteri merasa oke, saya tidak bermanfaat karena saya melanggar prinsip pertama yang diinginkan oleh Presiden Prabowo, yaitu kejujuran, yaitu pemihakan pada rakyat, yaitu jangan memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Tetapi kita atau FNN akan mengulas terus ini yang kita sebut dari awal, dari 5 atau 10 tahun lalu bahkan, sebagai menegakkan etika publik. Public ethics itu dilanggar di dalam peristiwa di Tangerang. Public ethics itu juga akan dilanggar di dalam pilkada nanti yang melibatkan struktur partai. Jadi sekali lagi kita beri semacam garis air atau garis batas atau garis api yang memungkinkan kita bedakan bahwa itu adalah moral, yang ini adalah immoral. Yang sana adalah manipulasi, yang ini adalah kejujuran. Jadi semua hal itu mesti ada di depan mata publik, supaya generasi yang sedang menyaksikan pemerintahan baru punya harapan bahwa di era ini akan ada semacam perubahan dalam etika publik. Terima kasih Bung Rocky.